Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Aisyah Farahsani. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang OSI dan TCP/IP. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada OSI. OSI adalah Open System Interconnection. OSI dan TCP/IP merupakan model infrastruktur jaringan yang memudahkan kita untuk memahami atau bisa disebut standarisasi dari jaringan dalam komputer. OSI dikembangkan oleh ISO dan OSI memiliki 7 layer. Yang pertama ada application layer. Application layer adalah di mana data bisa divisualisasikan di komputer. Contohnya ada HTTP, HDTP, FTP, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada presentation layer. Yang kedua ada presentation layer, yaitu dapat menetralisasikan ke layar berikutnya atau memformat data, memberi format data maksudnya. Dan contohnya ada MIDI, MPG, ASCII, dan masih banyak lagi. Yang ketiga ada session layer, yaitu dapat mengatur komunikasi bagaimana dibuka, dirawat, dihancurkan. Di level ini juga dilakukan resolusi nama seperti three-way handshake di dalamnya. Ada juga NFS, SQL, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada transport layer yang bertugas mengatur data dikirimkan. Kecepatannya juga diatur di dalam sini. Terus flow control, penanggung jawab deteksi error. Diterima dengan sukses atau tidaknya itu tergantung juga dari transport layer ini. Dan juga menetralisasikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Contohnya ada TCP, UDP, dan IPX. Dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada network layer, mengatur rute yang harus dilewati data yang akan dikirimkan ke alamat. Contohnya ada IP, ICMP, BGP, OSP, dan masih banyak lagi. OSPF Dan selanjutnya ada data link yang berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Contohnya ada MAC dan masih banyak lagi. Terus selanjutnya ada physical layer yang berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. Mengubah kondisi dari data sinyal listrik tergantung dari media yang dilewatkan. Ada beberapa contoh seperti kabel, satelit, hub, dan masih banyak lagi. Yang kedua, ada TCP/IP. Singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet.
Pengembangan ini dilakukan oleh beberapa badan, yaitu ada Internet Society atau ISOC, Internet Architecture Board atau IAB, dan Internet Engineering Task Force atau IETF. Di dalam TCP/IP ada UDP. UDP ini adalah User Data Protocol. User Datagram Protocol merupakan protokol transport layer seperti TCP, tetapi UDP lebih cepat dibandingkan TCP dan mendukung komunikasi yang tidak andal, unreliable, tanpa koneksi atau connectionless antara host-host dalam jaringan yang menggunakan TCP. Dalam UDP ini biasanya ada sistem three-way handshake. Di dalam Transmission Control Protocol juga disebut sebagai pesan handshake. 3 adalah metode yang digunakan untuk membangun TCP connection songket dan meruntuhkan TCP songket koneksi melalui jaringan. 3 cara teknik handshaking TCP disebut sebagai three-way handshake atau sebagai SYN and egg, atau lebih akuratnya SYN egg and egg. Dalam TCP, mekanisme handshaking dirancang sedemikian rupa sehingga dua komuter mencoba untuk berkomunikasi dapat menegosiasikan parameter jaringan TCP connection songket kabel memulai komunikasi. Itu yang bisa saya jelaskan di perjumpaan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan lebih lengkapnya lagi bisa dibaca di blog saya di hajarfaras.web.ugm.ac.id. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.